Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat ya. Jadi pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran matematika masih dalam materi denah dan arah mata angin. Tapi kali ini kita akan memasuki bagian B, posisi benda pada bidang koordinat. Jadi pada pembelajaran hari ini kalian diharapkan mampu menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 63 ya. Jadi, apa sih Kak bidang koordinat itu? Ya, apa ya bidang koordinat ya? Jadi, bidang koordinat adalah petak-petak atau kotak-kotak yang tersusun dalam baris dan kolom. Nah, dengan adanya bidang koordinat ini, kita dapat lebih mudah menemukan letak suatu tempat atau benda. Nih, Kakak contohkan ya, biar kalian lebih paham. Bidang kita bentuk dulu nih, bidang koordinat. Kalian harus paham dulu mana yang namanya baris dan mana yang namanya kolom. Maaf ya kalau gambarnya mencong-mencong karena nggak pakai penggaris. Nah, ini adalah petak-petak atau kotak-kotak yang tersusun dalam baris dan kolom. Nah, ini tuh namanya bidang koordinat. Misalnya kita namakan ya, bidang koordinatnya ada A, B, C, dan D. Lalu ini ada 1, 2, dan 3. Nah, bagian A, B, C, dan D dalam bidang koordinat itu dinamakan kolom. Jadi, cara melihatnya dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Jadi ini adalah kolom A, ini kolom B, ini kolom C, dan ini kolom D. Sedangkan yang 1, 2, dan 3 ini namanya adalah baris. Nah, cara melihat baris itu ke samping. Jadi ini adalah baris pertama, ini baris kedua, dan ini baris ketiga. Jadi inilah bidang koordinat. Garis yang bawah ini namanya kolom, dan garis yang atas ini namanya baris. Cara melihat kolom dari atas ke bawah atau bawah ke atas, dan cara melihat baris dari samping kiri ke kanan atau dari samping kanan ke kiri. Dan dalam menentukan letak suatu tempat atau benda, rumusnya itu adalah kolom, koma, baris. Jadi nanti kalau kalian mau menjawab soal nih, letak suatu benda atau tempat, rumusnya itu adalah kolom, koma, baris. Nah, coba sekarang kalian buka buku paket kalian di halaman 63. Nah, ini ya, yang petak yang ini ya. Bidang koordinatnya yang ini. Coba sekarang kita tentukan. Gambar sapi ini berada di bidang koordinat berapa? Ingat tadi rumus melihat letak suatu tempat atau benda itu dengan kolom koma baris. Kita lihat sapi ini ada di kolom berapa ya? Nah, kolom itu kan lihatnya tadi dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Kita lihat dari atas ke bawah. Nah, ternyata sapi ini terletak di kolom A. Lalu setelah itu kita lihat lagi, dia terletak di baris keberapa? Kita lihat ternyata dia berada di garis kelima. Jadi sapi ini terletak di kolom A, 5. Nah, kita lihat jawabannya. Benar kan? Jadi si kandang sapi ini terletak pada koordinat A, 5. Sekarang kita lihat selanjutnya yang ayam. Ayam ini terletak di koordinat berapa ya? Kita lihat dulu ke bawah. Oh, dia terletak di koordinat B. Kita lihat barisnya. Oh, dia terletak di baris kedua. Jadi, ayam ini terletak pada koordinat B, 2. Ini ya, B, 2. Begitu pula dengan yang domba, kambing, dan bebek. Ya, domba ini terletak pada koordinat D, 4. Coba kita lihat, benar nggak dia terletak di D, 4? Kita lihat ke bawah, ya ternyata benar. Dia terletak di kolom D. Terus katanya dia terletak di baris keempat. Coba kita lihat benar apa enggak. Wah iya benar, ternyata si domba ini terletak di kolom D baris keempat. Selanjutnya coba kalian perhatikan denah di bawah ini. Ini ya yang di bawah. Nah, kita juga ingin menentukan letak tempat-tempat yang ada di denah ini dalam bidang koordinat. Nah, ingat ya, tadi cara menentukan koordinatnya itu rumusnya kolom, koma, baris. Jadi kita lihat kolomnya dulu, baru kita lihat barisnya. Coba misalnya kita ingin menentukan letak restoran. Di mana letak restorannya?
Ini kan, ini ada restoran. Nah, restoran ini berada di kolom keberapa? Ini ya, ini adalah kolom F. Jadi dia berada di kolom F, lalu berada di baris kedua. Benar, nih ya. Baris kedua. Jadi cara penulisannya adalah restoran berada di jalan apa nih? Restoran terletak di jalan apa nih? Di Jalan Apel. Kita tulis nama jalannya. Di Jalan Apel pada koordinat buka kurung kolom keberapa tadi? Kolom F, koma, baris kedua. Nah, gitu ya penulisannya ya. Lalu misalnya kita mau mencari letak rumah Dio. Yang mana ya rumah Dio ya? Ini kan, ini rumah Dio. Cara menentukannya ingat. Kolom, koma, baris. Kita lihat dulu ke bawah. Dia kolom berapa? Kolom B ya. Lalu kita lihat dia baris keberapa? Oh, rumah Dio itu terletak di baris ke-5. Jadi cara penulisannya adalah rumah Dio berada di jalan apa nih? Jalan Duku. Di Jalan Duku pada koordinat kolom berapa tadi? B baris 5. Baris ke-5. Jadi penulisannya seperti ini ya. Nah, jadi gimana nih? Udah pada paham belum? Pokoknya yang harus diingat dalam menentukan letak suatu benda atau suatu tempat itu rumusnya adalah kolom, koma, baris. Ingat ya, dalam penulisannya tanda buka dan tanda tutup kurungnya ini harus diikut sertakan. Jadi, buka kurung dulu, kolom keberapa, koma, baris keberapa, lalu tutup kurung. Nah, kalau misalnya letak suatu tempat nih kayak gini, ini kan denah suatu tempat ya. Ini kan ada nama jalan-jalannya, ada Jalan Apel, Jalan Kecapi, Duku, Mangga, Sirsak. Nah, dalam penulisannya nama jalannya itu harus diikut sertakan ya. Berbeda dengan letak suatu benda. Ini kan benda-benda aja nih. Ada ini hewan ya, ini jatuhnya hewan. Ini kalau hewan ini kan nggak ada keterangan jalannya, jadi cukup ditulis seperti ini ya. Sedangkan kalau misalnya yang letak denah suatu tempat ditulis juga nama jalannya. Nih kayak gini nih, sekolah terletak di Jalan Sirsak pada koordinat B, 1. Berarti sekolah ini terletak di Jalan Sirsak pada kolom B. Mana sekolah ya? Kita cari kolom B. Oh iya benar, ini adalah kolom B, ini sekolah. Lalu dia terletak di baris pertama. Apakah benar? Ya, benar. Sekolah terletak di Jalan Sirsak pada koordinat B, 1. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sama halnya dengan peta pulau di halaman ke-64 ya. Sama, ini itu sebuah peta tapi terletak di dalam bidang koordinat. Nah, kayak gini nih misalnya Denpasar, di sini ada keterangan Denpasar berada di koordinat F,2. Apakah benar kota Denpasar itu terletak di koordinat F,2? Coba kita cek sama-sama mana kota Denpasar ya. Ini ya, ini adalah kota Denpasar. Apakah benar dia terletak di kolom F? Ya, benar, dia terletak di kolom F. Lalu apakah benar dia terletak di baris kedua? Ini Denpasar dan ini adalah baris kedua. Jadi benar, Denpasar itu terletak di kolom F baris kedua. Begitupun dengan Ubud, Klungkung, dan Tabanan. Adik-adik yang masih bingung tentang materinya boleh juga ditanyakan ke kakak. Mungkin itu saja, cukup sekian dari kakak. Semoga kalian bisa memahami materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.